Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi luka. Hilangnya ataupun rusaknya sebagian dari jaringan tubuh sama dengan rusaknya kesatuan atau komponen jaringan, di mana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Menurut Baxter, pada tahun 1990, luka juga diartikan terjadinya suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit di mana terjadinya kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran, dan tulang atau organ tubuh lainnya. Penyebab luka: trauma benda tajam atau tumpul, ledakan, zat kimia, perubahan suhu, sengatan listrik, dan gigitan hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek yang muncul bila timbul luka. Yang pertama, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ. Yang kedua, respon stres simpatis. Yang ketiga, pendarahan dan pembekuan darah. Yang keempat, kontaminasi bakteri. Yang kelima, kematian sel. Saya Lutfi Radita dengan NIM 19411111024 akan menjelaskan tentang proses penyembuhan. Proses penyembuhan ditandai dengan terjadinya proses pemecahan atau katabolik dan proses pembentukan atau anabolik. Proses anabolik telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukaan dan akan terus berlanjut pada keadaan di mana dominasi proses katabolisme selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rustianti dari kelompok 2 akan menjelaskan slide berikutnya. Fase penyembuhan. Yang pertama, fase inflamasi atau eksudasi, yaitu menghentikan perdarahan dan mempersiapkan tempat luka menjadi bersih dari benda asing atau kuman sebelum dimulai proses penyembuhan. Yang kedua, fase proliferasi atau granulasi atau fibroplasia, yaitu pembentukan jaringan granulasi untuk menutup defek atau cedera pada jaringan yang luka. Yang ketiga yaitu fase remodeling atau diferensiasi atau penyudahan, yaitu memoles jaringan penyembuhan yang telah terbentuk menjadi lebih matang dan fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Septiani, akhir NIM 055 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, fase inflamasi, pembuluh darah terputus. Berlangsung sejak terjadinya luka, sudah kurang lebih hari kelima. Fase kontrikasi, pengerutan ujung pembuluh yang putus atau retraksi, reaksi hemostasis. Trombosit keluar dari vaskuler saling melekat dan bersama dengan jela fibrin yang terbentuk membekukan darah yang keluar dari pembuluh darah. Reaksi inflamasi, sel mas yang dalam jaringan ikat menghasilkan sorotin dan histamin. Permeabilitas kapiler, eksudasi cairan, penyebukan sel radang, vasodilitasi setempat atau udem. Gejala klinis reaksi radang jelas. Aktivitas seluler yang pertama, pergerakan leukosit menembus dinding pembuluh darah menuju luka karena daya kemotaksin. Leukosit mengeluarkan enzim hidrolitik untuk mencerna bakteri atau kotoran luka. Yang kedua, limfosit dan monosit yang kemudian muncul ikut menghancurkan dan memakan kotoran luka dan bakteri. Fagositosis, fase lamban karena reaksi pembentukan kolagen baru sedikit dan luka hanya dipertahankan oleh fibrin yang amat lemah. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Fase fibroplasia karena yang menonjol adalah proses proliferasi fibrolas. Mulai akhir fase inflamasi sudah akhir minggu ketiga. Fibroblast dari sel maskin yang belum berdiferensiasi. Mukopolisakarida, asam aminoglisin, prolin. Serat, bahan dasar kolagen, serat yang akan mempertautkan tepi luka. Dihancurkan kembali untuk penyesuaian diri dengan tegangan pada luka yang cenderung mengerut.
Bersama dengan sifat kontraktil myofibroblast, tarikan pada tepi luka pada akhir fase ini, kekuatan regangan luka mencapai 25% jaringan normal. Luka dipenuhi sel radang, fibroblast, dan kolagen. Jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan yang berbenjol halus. Jaringan granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri dari sel basal terlepas dari dasarnya dan berpindah mengisi permukaan luka. Tempatnya kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hamuliani dengan ujung NIM 031. Proses migrasi hanya bisa terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar, sebab epitel tak dapat bermigrasi ke arah yang lebih tinggi. Proses ini baru berhenti setelah epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka. Dengan tertutupnya permukaan luka, proses fibroplasia dengan pembentukan jaringan granulasi juga akan berhenti dan memulailah proses pematangan dalam fase penyudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Fitriani dari kelompok 2 akan melanjutkan slide berikutnya. Yang ketiga, fase penyudahan atau remodeling. Terjadi proses pematangan menghasilkan penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan gaya gravitasi dan perumpamaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Dapat berlangsung berbulan-bulan, berakhir jika semua tanda radang sudah lenyap. Sudah berusaha menormalkan kembali semua yang terjadi abnormal karena proses penyembuhan. Di sini ada 2. Yang pertama, oedema atau sel radang diserap, sel muda menjadi matang, kapiler baru menutup dan diserap kembali, kolagen yang berlebih diserap dan sisanya mengurai atau mengerut. Yang kedua, dihasilkan jaringan perut yang pucat, tipis dan lemas serta mudah digerakkan dari dasar, menghasilkan pengerutan maksimal luka. Pada akhir fase ini, perumpamaan luka kulit mampu menahan regangan kira-kira 80%. Kemampuan kulit normal hal ini tercapai kira-kira 3-6 bulan setelah penyembuhan. Slide selanjutnya, berdasarkan kedalaman dan luasnya luka dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, luka superficial terbatas pada lapisan dermis. Yang kedua, luka-luka partikel thickness, hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan bagian atas dermis. Yang ketiga, luka pus thickness, jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fascia tidak mengenai otot. Yang terakhir, luka mengenai otot, tendon, dan tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurlela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu luka berdasarkan waktu penyembuhan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, luka akut. Luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Yang kedua, luka kronis, yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor oksigen atau endogen. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka menurut Potter dan Perry. Yang pertama ada usia. Yang kedua, status nutrisi. Banyak vitamin, terutama vitamin C, membantu dalam metabolisme yang terlibat dalam penyembuhan luka. Yang ketiga, status imunologi. Yang keempat, penyakit metabolik, contohnya diabetes. Yang kelima, pemakaian obat steroid yang dapat menekan respon inflamasi dan meningkatkan resiko inflamasi. Yang keenam, kebersihan. Dan yang terakhir yaitu istirahat dan posisi.